Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pertemuan ketujuh ini Bulan akan menjelaskan lagi tentang materi persamaan garis singgung lingkaran. Nah, langsung saja dalam kehidupan sehari-hari, persamaan garis singgung lingkaran itu diterapkan. Nah, contohnya adalah dalam roda sepeda. Ini misalkan sepeda itu ada yang menghubungkan antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ini yang terdapat pada sepeda. Dan ini adalah timba ya. Timba ini juga menggunakan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, persamaan garis singgung lingkaran itu ada penerapannya gitu ya. Jadi materi ini penting untuk kalian gitu. Nah, apa sih garis singgung lingkaran itu? Nah, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Nah, misalkan ini ada garis dia memotong lingkaran di satu titik di titik A. Ini yang dinamakan dengan garis singgung lingkaran. Yang bawahnya ini bukan garis singgung lingkaran karena dia memotong di dua titik. Gitu. Nah, sifat garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jari ataupun diameter. Garis ini yang melalui garis yang memotong lingkaran di titik A ini pasti tegak lurus dengan jari-jari ataupun diameter. Makanya dia dinamakan garis singgung lingkaran. Kalau tidak tegak lurus berarti bukan garis singgung lingkaran, gitu ya, jelas ke? Nah, panjang garis singgung sebuah lingkaran. Nah, tadi apabila ada garis yang memotong di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari ataupun diameter, maka dia akan tegak lurus sehingga berlaku teorema Pythagoras. Nah, kalau mau mencari AB garis singgungnya ini berarti bisa digunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miringnya yang ini. Kenapa kok ini yang miring? Karena tegak lurusnya di sini, ya. Nah, maka AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Nah, garis singgung itu ada dua, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Kalau yang ini itu namanya garis singgung persekutuan luar. Nah, karena dia menyinggungnya itu di luar. Gitu. Kalau yang ini itu adalah garis singgung persekutuan dalam karena menyinggung lingkarannya itu di dalam. Gitu. Nah, sekarang kita ke garis singgung persekutuan dalam. Di SMP dulu kalian sudah diajarkan menggambar. Di sini langsung penerapannya ya. Untuk AB ini namanya garis singgung persekutuan dalam. Kalau MN ini namanya garis pusat persekutuan, berarti jarak antara dua pusat titik lingkaran. Gitu. Nah, nanti kita bisa menemukan rumusnya. Menemukan rumus dari garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya apa? Nah, ini. Nah, AB kuadrat itu kan garis singgungnya ya. Sama dengan MN kuadrat, jarak antara dua pusat lingkaran ini dikuadratkan, kemudian dikurangi R1 ditambah R2. R1-nya itu adalah R besar, jari-jari lingkaran besar, ditambah jari-jari lingkaran kecil. Dikuadratkan dulu, baru nanti hasilnya dikurangi ini. Gitu ya. AB kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Itu kalau garis singgung persekutuan dalam. Nah, untuk garis singgung persekutuan luar itu ada rumusnya sendiri ya. Menyinggungnya di luar. Kalau tadi di dalam, ini menyinggungnya di luar. Nah, garis singgungnya yang mana? Yang AB ini. MN tetap pusat antara dua buah lingkaran. Nah, rumusnya gimana? Hampir sama, namun yang R1 itu nanti dikurangi R2. Coba lihat ya. Nah, ini ya. AB kuadrat sama dengan MN kuadrat. MN kuadrat
dikurangi, kalau tadi kalau tadi tetap dikurangi ya. Yang membedakan yang ini. Kalau yang persekutuan luar, R1 itu dikurangi R2, baru dikuadratkan. Kalau yang persekutuan dalam tadi R1 ditambah R2, kalau persekutuan luar R1 dikurangi R2. Gitu, Ge? Jelas, Ge? Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi